Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, siapa yang berat? Saya. Siapa yang berat? Oh, berapa? Stroke, Pak. Sakit. Stroke. Tipes. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini dipimpin Eko. Eko, pimpin doa lo. Kita duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa materi apa? Ayun. Mengenai lembaga sosial sama penyimpangan sosial. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyimpangan sosial. Jadi di dalam penyimpangan sosial, kalau menurut sosiolog yaitu ahli sosiologi, bahwa penyimpangan itu terjadi bukan karena hanya perilakunya, tapi juga karena adanya definisi dari penyimpangan yang dilakukan oleh siapa? Masyarakat. Misal satu contoh, misal kalian memakai baju renang di kolam renang itu sebagai hal yang wajar atau tidak? Wajar. Akan menjadi penyimpangan ketika semisal hari Senin kalian upacara bendera tapi memakai baju Penting. nah, hal tersebut masuk ke dalam penyimpangan. Kenapa masuk ke dalam penyimpangan? Kenapa Satria? Karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Nah, penyimpangan sosial terjadi karena adanya ketidaksesuaian nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi penyimpangan itu terjadi karena adanya perubahan kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Contoh, semisal ketika masa 2000-an itu belum ada namanya undang-undang mengenai teknologi kaitannya sama UU ITE, tapi sekarang kita ada namanya undang-undang ITE yang mengatur mengenai penggunaan informasi dan teknologi. Kemudian contoh lain apa? Contoh lain yang dulu belum nggak ada terus sekarang menjadi ada. Mengenai hak asasi manusia, kemudian mengenai cipta kerja. Bagaimana cipta kerja itu terjadi sebagai upaya politik yang dilakukan oleh pemerintah di masa sekarang, masa pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian ada lagi ketika masa pemerintahan itu pasti ada perubahannya masing-masing. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana penanggulangan terhadap adanya penyimpangan sosial. Sebelumnya kita akan melihat video berikut. Dalam video ini terlihat seorang pedagang yang sedang mendorong gerobak. Judulnya sudah terlihat bahwa petugas razia PKL yang berjualan di trotoar. Nah, dari sini sudah terlihat bagaimana kemudian petugas apa kira-kira? Satpol PP. Ini panjangannya apa? Apa Satria? Apa Satpol PP panjangannya? Satya? Satuan Polisi Pamong Praja. Biasanya yang bertugas untuk menertibkan ketertiban yang ada di masyarakat jalan. Biasanya penertiban pedagang, ini pedagang yang tidak sesuai dengan tempatnya. Dari judulnya, petugas razia pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Otomatis penjual ini melakukan penyimpangan sosial karena trotoar itu hakikatnya adalah untuk apa fungsinya? Berjalan kaki, tapi digunakan untuk
jualan, otomatis akan ditertibkan oleh nanti ada yang namanya lembaga yang menanggulangi adanya penyimpangan sosial, yaitu di sini adalah Satpol PP. Kita lihat. Nah, bahkan sampai larut malam otomatis membutuhkan waktu yang sangat banyak dan lama. Nah, di sini kalau dilihat dari kelembagaan itu menjadi masalah yang seperti jaringan antara satu dengan yang lainnya itu pasti saling berkaitan. Tadi ada lembaga sosial yang menertibkan yaitu Satpol PP. Kemudian di sini kaitannya dengan dinas terkait. Ada mengenai dinas perdagangan itu bisa karena menyebabkan kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Kemudian nah, judul selanjutnya warga keluhkan PKL berjualan di trotoar. Nah, penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima itu sudah merugikan orang lain. Otomatis di dalam hal ini akan menjadi masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Penyimpangan sosial sudah mulai kita bahas minggu kemarin. Ada salah satu tokoh yang mengeluarkan teori mengenai sebab dari penyimpangan sosial. Minggu kemarin siapa yang masih ingat? Dikemukakan oleh seorang Edwin Sutherland. Nah, beliau mengemukakan teori mengenai adanya asosiasi diferensial. Asosiasi diferensial itu mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang itu terjadi karena adanya lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Edwin Sutherland mengatakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Misal, seseorang melakukan penjamretan atau pencurian itu karena adanya orang tersebut berperilaku karena bergaul atau berteman dengan orang yang berperilaku menyimpang tersebut. Jadi teori semisal ada kasus, misal Satya mencuri buah per, misal mencuri buah per itu karena menurut teori Sutherland itu karena berarti Satya itu berteman dengan para pencuri buah kayak gitu. Misal ada kasus lain, misal Arden ikut tawuran, agar Arden ikut tawuran itu karena kalau menurut teori dari Sutherland itu karena adanya teman Arden itu juga adalah sekelompok siswa yang sering ikut tawuran. Kemudian ada tokoh lain, Edwin M. Lemmer. Nah itu jadi sifat dari penyimpangan itu ada dua. Ada primer dan sekunder. Kalau primer itu adalah penyimpangan yang masih ditolerir atau masih bisa diterima oleh masyarakat. Misal hari ini dia telat, coba Gus. Kenapa telat Gus? Karena nggak tepat waktu. Jadi sebabnya karena apa sebabnya? Karena bangunmu jam berapa? jam 6:11. Jam 6:11? Ya. Enggak sholat. Sholat asar. Itu itu. Terus tidur lagi? Ya enggak. Saya tadi ke ternak, mau beli telur. Ke ternak? Ya. Terus akhirnya kamu terlambat? Ya. Pas terlambat kamu di gerbang? Ya. Siwi, terus suruh ngapain? Suruh sholat duha. Suruh sholat? Sholat duha. Sholat bagus? Sholat enggak? Enggak. Nah. Diajak dewa, Pak. Nah, kalau di SMA 1 perilaku telat itu dianggap sebagai perilaku apa? Perilaku baik atau menyimpang? Menyimpang. Nah, dalam perilaku menyimpang nanti ada namanya
punishment, tulisannya punishment. Punishment ini artinya adalah hukuman. Kalau telat berarti kalau di sini hukumannya masih baik. Hukumannya kon bersih atau enggak? Sholat duha. Nah itu masih tergolong ke dalam penyimpangan primer karena perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang masih dapat diterima secara sosial, masih ada asas diterima untuk masih bisa berubah, masih bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua ada penyimpangan sekunder, adalah penyimpangan yang tidak dapat ditolerir, artinya tidak dapat diterima oleh masyarakat karena dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. Kalau di Indonesia contoh kasusnya adalah mengenai misal di Indonesia ada kasus mengenai penangkapan bandar narkoba itu menjadi penyimpangan sekunder karena tidak dapat ditolerir dengan baik oleh masyarakat karena dapat merugikan. Apa kerugian dari mengkonsumsi narkoba? Apa kita merusak diri secara fisik. Di sisi lain adalah ada sifat adiktif, sedangkan harga narkoba itu tidak murah, otomatis akan mempengaruhi kehidupan perekonomiannya. Biasanya terjadi ketika sudah tidak punya uang, membutuhkan narkoba, otomatis akan melakukan tindakan kriminal, melakukan penyimpangan yang berujung pada kejahatan. Kemudian ada lagi penyimpangan, itu kita minggu kemarin juga sudah membahas bahwa penyimpangan itu tidak semuanya bersifat negatif, ada juga yang bersifat positif. Sebagai contoh, gambar di sini adalah seorang apa ini? Seorang pilot. Ketika masa kehidupan pramodern sebelum kehidupan kita yang sekarang ini di tahun 2000-an, perempuan itu masih menduduki hanya hidup dalam lingkungan ranah domestik, hanya di rumah mengurusi rumah. Kemudian kita mengenalnya sebagai budaya patriarki. Budaya patriarki itu adalah budaya yang menempatkan perempuan itu di bawah dari laki-laki. Kemudian di masa modern ada perubahan tersebut dianggap sebagai penyimpang, tapi adalah perubahan yang bersifat penyimpangannya adalah positif. Perempuan sudah mendapatkan akses untuk menempuh pendidikan, untuk dapat bekerja, menghidupi dirinya sendiri maupun membantu keluarga. Kalau di Indonesia ada tokoh Ibu Kartini sebagai sosok emansipasi wanita, emansipasi artinya pembebasan. Pembebasan apa yang diperjuangkan oleh Kartini? Kedudukan. Kaitannya dengan pendidikan. Jadi Kartini itu keluarga darah biru. Walaupun darah biru, dia menerima keuntungan dari kedarahbiruannya, tapi tidak hanya berhenti di situ, tapi dia juga berusaha untuk memperjuangkan kaumnya, kaum wanita. Nanti ujungnya sampai sekarang berarti kalian yang perempuan itu sedikit banyaknya itu adalah dari perjuangan tokoh-tokoh di masa lalu, yaitu Sri Lantara, kemudian siapa lagi era Kartini, kemudian Bung Tomo dan lain-lain. Nah, kemudian penyimpangan yang bersifat negatif itu otomatis adalah penyimpangan yang merugikan bagi orang lain. Penyimpangan itu nanti bisa berujung ke dalam kejahatan atau perilaku yang dianggap merugikan. Merugikan itu tidak hanya ekonomi atau material, tapi juga bisa dari yang tidak berbentuk. Semisal contohnya, kalau di sekolah sering ada kasus pembulian kan bisa saja merugikan secara fisik kalau itu dilakukan secara fisik, tapi juga biasa dilakukan melalui secara verbal. Kalau di mana sekarang itu bisa dilakukan dengan ketikan media sosial, dan itu bisa merugikan secara mental. Hanya kemudian kita ada praktik bullying di kelas ini, semisal dari hal kecil kalian bisa menanggulangi, setidaknya kalau ada sudah praktik seperti itu bisa saling menegur. Kemudian, nah materi hari ini
pengendalian sosial. Tujuan dari kita mempelajari pengendalian sosial adalah setidaknya kalian akan mengetahui hal-hal yang ada di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah mengenai pengendalian sosial. Nah, di sini pengendalian sosial itu mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama preventif dan sifat yang kedua adalah represif. Preventif, pre itu artinya apa? Sebelum. Berarti preventif adalah pengendalian pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Contohnya, semisal ada kalian pernah ke stasiun, terminal, atau tempat-tempat umum itu biasanya ada rambu-rambu. Apa ini rambu-rambu, Pak? Dilarang merokok. Ini adalah upaya preventif untuk mengendalikan atau upaya untuk pencegahan perilaku merokok di tempat umum. Ini preventif. Kemudian contoh lain, kalau di jalan raya semisal untuk menghindari kecelakaan dari adanya penggunaan ruas jalan yang tidak baik, ada simbol dilarang berhenti dan lain-lain. Itu dilakukan secara preventif. Nanti preventif dan represif itu ada cara pengendaliannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, represif. Represif adalah pengendalian ketika pelanggaran itu sudah terjadi. Misal SMA 1 sama SMA 2 melakukan tawuran, misal dari SMA 1 sama SMA 2 sudah terjadi. Kemudian memanggil kepolisian, kemudian penertiban. Di dalam penertiban biasanya orang tua dipanggil, kemudian dikasih pemahaman bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak baik. Biasanya banyak efek jerah yang bisa dilakukan, misal skorsing. Itu adalah upaya pengendalian represif. Represif berarti upaya untuk mengembalikan. Re itu artinya kembali. Misal upaya direling pre itu sebelum, re itu ketika sudah terjadi pelanggaran. Ya, pasca terjadinya pelanggaran. Nah, ini ada macam-macam cara pengendalian sosial. Yang pertama, pengendalian melalui lisan. Melalui lisan sebesar tadi Agus terlambat, kemudian ada Bu Siwi, kemudian Bu Siwi ngasih tahu Agus bahwa terlambat itu sebagai pelanggaran kalau di sekolah. Bu Siwi kemudian semisal menyarankan Agus untuk ketika sudah bangun langsung mandi, siap-siap, sarapan, langsung berangkat sekolah. Itu upaya pengendalian yang dilakukan secara lisan. Lisan berarti verbal melalui ucapan, indera ucap dan pendengar. Nah, kemudian kalau simbolnya itu dilakukan melalui simbol-simbol. Simbol itu bisa berupa gambar, bisa poster, spanduk, iklan dan lain. Kalian pernah lihat iklan layanan masyarakat di televisi? Nah, misal mengenai apa? Merokok, mengenai narkoba, pergaulan bebas dan lain-lain. Kebersihan, vaksin, betul. Tadi simbol-simbol yang saya bahas itu termasuk ke dalam pengendalian sosial dengan simbolik. Kemudian cara pengendalian melalui kekerasan. Melalui kekerasan ini bisa dilakukan. Misal kalian pernah lihat video ada anak yang mau tawuran, biasanya kan polisi datang. Nah, polisi datang itu dalam penertibannya itu dilakukan dengan secara keras. Kekerasan itu kata lainnya adalah melalui coercive. Itu berarti misal ada yang bawa sajam, dilakukan tembakan peringatan misal berder, kemudian mereka biasanya diamankan. Di sisi lain, tadi coercive kalau di video PKL itu tergolong ketika semisal pedagangnya melakukan perlawanan, gerobaknya diangkut, dagangannya diambil, diamankan. Itu termasuk dalam pengendalian coercive. Biasanya pengendalian coercive itu terjadi ketika sudah dilakukan pengendalian secara lisan atau secara persuasif.
dijak ngomong baik-baik. Ketika sudah tidak bisa, biasanya dilakukan secara kekerasan. Biasanya kalau di Indonesia itu biasa dilakukan oleh aparatur negara, TNI, Polri, biasanya yang jalutan. Pernah lihat jalutan? Nah, yang jalutan kan biasanya bapak TNI bawa bambu untuk mengalami ngomong yang dulu. Nah, itu pengendalian yang dilakukan secara koersi atau kekerasan. Kemudian yang ketiga, cara pengendalian melalui adanya reward dan punishment, melalui imbalan dan hukuman. Misal di sini ada anak yang rajin berprestasi, kemudian diajukan beasiswa untuk mendapatkan beasiswa pendidikan, itu termasuk dalam imbalan agar karena sudah anak tersebut sudah melaksanakan nilai dan norma yang ada dengan baik. Kemudian hukuman kemudian dilakukan. Misal hukuman di sekolahan biasanya masih bersifat mendidik. Misal contohnya terlambat, itu dihukum dengan sholat duha atau berkasihan gitu. Nah, kemudian yang keempat, cara pengendalian sosial melalui sosialisasi. Sosialisasi itu artinya adalah penanaman nilai dan norma. Menurut Eric Fromm, apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup masyarakat tersebut. Agar anggota masyarakat berperilaku sesuai nilai dan norma atau platform. Biasanya ini terjadi kalau di masyarakat itu pengendalian sosialnya melalui sosialisasi itu biasanya dilakukan secara dialog atau musyawarah. Biasanya kalau bukan saya, misal sosialisasi itu dilakukan ketika tahlilan. Tempat kalian ada tahlilan kalian enggak? Nah, itu biasanya menjadi ruang dari sosialisasi bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tujuan religius saja. Kemudian yang kelima, cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Richard Lapir melihat pengendalian sosial sebagai proses yang hadir dari kebutuhan individu agar diterima ke dalam kelompok. Misal, kalian sedang melakukan proyek tugas di sekolah, kemudian salah satu anggota dari kalian tidak ikut berkontribusi, kan otomatis kalian merasa apa? Sedih. Betul kan? Merasa kesel kan otomatis kalian akan melakukan pengendalian. Pasti kalian akan melakukan tekanan paling umum biasanya nah orang dinengke ya otomatis judisi ya kan. Jika itu contoh dari cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Kemudian yang keenam, cara pengendalian sosial formal dan informal. Pengendalian sosial formal adalah cara pengendalian sosial oleh lembaga resmi seperti lembaga hukum, ada lembaga peradilan seperti perusahaan dan lain-lain. Kalau informal itu lebih bersifat secara kecil dari hal yang biasa tidak resmi. Contohnya aturan-aturan dan kebiasaan yang ada dalam sebuah keluarga atau kelompok bermain. Kemudian yang ke-7, cara pengendalian melalui institusi. Kalau institusi ini kaitannya dengan lembaga sosial, jadi ada ekonomi, ada keluarga, ada politik, ada agama. Kemudian contoh prakteknya kalau di Aceh misalnya dia melakukan pelanggaran itu menggunakan norma hukum dan norma agama, misal dengan dicambuk, dengan dan lain-lain. Juga misal kalau di Bali misal itu ada ketika mereka melakukan pelanggaran otomatis akan dihukum secara baik ada maupun secara kekeluargaan. Kemudian cara pengendalian melalui non institusi, contohnya seorang sampaikan dua orang tetangganya yang bertekan dengan cara mediasi. Mediasi itu dilakukan biasanya oleh orang ketiga sebagai mediator. Kemudian bagian terakhir yaitu adalah keteraturan sosial. Teratur otomatis semua masyarakat itu sudah mentaati adanya nilai dan norma. Di sini
berarti keteraturan itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tertib sosial. Tertib sosial itu ketika nilai dan norma masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan kewajibannya. Kemudian yang kedua ada namanya order. Order itu adalah ketika sistem nilai dan norma yang berkembang diakui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Misalnya ada misal contoh di Papua itu mereka ada aturan mengenai bahwa misal ada orang yang menabrak babi di jalan itu akan dihukum secara adat. Itu juga ada di Kalimantan, ya di Kalimantan. Misal ada yang menabrak babi otomatis akan dihukum secara adat. Biasanya denda berupa uang. Itu kaitannya dengan misal kalau di negara lain India itu sapi misal ada yang melakukan pelanggaran terhadap sapi misal nabrak atau menyembelih atau memperdagangkan itu akan dihukum. Nah masing-masing tempat itu mempunyai hukum adat istiadat yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada ajiat. Ajiat itu apa? Tetap. Berarti ketika masyarakat sudah menjalankan nilai dan norma itu ada ketetapan atau hal yang tidak berubah. Kemudian ketika sudah terjadi ketetapan maka akan timbul adanya pola. Pola ini berarti menuju keteraturan. Misal berarti ketika kalian biasa berangkat bangun pagi, kemudian mandi, sarapan, berangkat sekolah, itu kan kalian melakukan keteraturan ke dalam sistem aturan yang ada di sekolah. Itu akan sudah timbul pola baik yang menciptakan adanya keteraturan. Nah, yang terakhir ada peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial. Yang pertama polisi. Yang kalian ketahui polisi itu tugasnya ngapain? Mengamankan, mengayomi dan melayani. Contoh kasus pencurian itu lapornya ke polisi. Misal KTP kalian hilang, melakukan laporan ke kepolisian, berita kehilangan dan lain-lain. Kemudian pengadilan. Nah nanti juga sama ketika seseorang melakukan pelanggaran, misal mencuri dilaporkan ke kepolisian maka kemudian melakukan pengadilan. Kemudian yang ketiga ada adat tadi. Setiap orang punya adatnya masing-masing. Madura, kalian pernah dengar ada namanya tradisi carok, tulisannya CAROK. Pernah dengar? Barusan. Jadi di Madura itu namanya carok. Carok ini adalah tradisi untuk mempertahankan harga diri orang Madura. Biasanya misal aku punya istri misal, kemudian istriku selingkuh karo wong lanang liya, aku gak terima, aku ngajak carok si lanang iki. Jadi perang celurit, makanya kemudian wong Madura itu terkenal dengan keras, kemudian kan alat senjatanya kan menggunakan celurit. Nah itu adalah cara adat mereka melakukan hal tersebut. Tapi di masa sekarang itu sudah berkurang, hampir mungkin tidak ada karena menantang adanya hukum di Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang keempat ada namanya tokoh masyarakat. Di dalam masyarakat itu pasti ada namanya seseorang yang ditokohkan. Itu biasanya bisa karena umur, karena ilmu, karena kewibawaan dan lain-lain. Misal kalau di sekolah biasanya tuh pasti kan ada tokoh masyarakatnya di SMA 1. Siapa contohnya? Pak Yos karena wibawanya sebagai kepala sekolah. Misal ada Pak Mandur karena dituakan karena di sekolahnya sudah lama. Kemudian ada juga semisal Pak D karena baik, humble, biasa ngobrol dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi tokoh masyarakat. Itu biasanya mengurusi sesuatu dengan cara berdialog atau musyawarah. Kemudian ada media massa. Nah, media massa merupakan lembaga yang cukup efektif dalam proses pengendalian sosial. Misal, program layanan masyarakat ditampilkan di televisi. Misal ada
Kalau di sini pemberitaan media massa tentang seseorang yang menjadi tersangka dianggap sebagai orang sebagai pembunuhan karakter. Misal koruptor, koruptor kenapa menggunakan rompi oranye? Itu adalah upaya untuk melakukan pembunuhan karakter dan sanksi atas apa yang dilakukan. Oke, itu materi mengenai pengendalian sosial. Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, kalian kita lanjut diskusi. Sekarang bagi kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya belajar. Berarti tempat duduknya Satya, tempat duduknya kamu, tempat duduk pojok. Oke? 15 menit, 5 menit untuk mengelompok. Habis itu saya kasih tahu tugasnya. Masing-masing kalian satu HP disiapkan untuk kita main kuis ini. Ya. Jadi cuma satu HP aja. Satu HP disiapkan. Habis itu kalian, oh ya, alamatnya kabut.it.
tahun 2000. Ya, semua. Pinnya 4656108. Jadi nanti menjawabnya kalian melalui Pinnya berapa Pak? menjawabnya nih. Satu kelompok satu saja. Ya, kelompok hukum, kelompok kita, kebiasaan. Jadi apa sudah ini? Ya ini siapa ya ini? Yuk. Mana? Sini Mas. Dia pasti tak foto. Ya, kelompok kesusilaan, kelompok perhutanan, kelompok agama. Ya ini siapa? Yai sama. Yayo. Yayo. Jalan satu ini. Yayo. Yai sama. Yai siapa Yai? Aduh Pak, bener Pak. Sesuai kelompok ya. Oh ya, dikit-dikit. Oke. Udah siap semua? Ya. Kita mulai. Ini siapa? Kiki. Hukum. 1, 2, 3, 4, 5. Oke semua. Yo. Ya, kita bermain. Penyemangat dan pengendalian sosial. Soal nomor 1. Penyemangat bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang adalah teori dari apa? Teori jawaban. 3. Dari apa? Cepat, sudah menjawab, kurang 1. Yang betul siapa? Yang betul 2 kelompok. Kelompok mana? Kelompok E. Oke, lanjut soal kedua. Oh, belum. Oh, kelompok kebiasaan. Mana? Kelompok kebiasaan mana? Kelompok juga. Sama kelompok kesusilaan. Lanjut soal kedua. Dari asosiasi diferensial itu merupakan oleh siapa? Satu. Siapa? Udah Pak. Udah Pak. Semua Pak. Oh betul semua. Pak berapa soal? Edwin. Nah itu siapa? Kepanjangannya apa? Haji. Apa? Haji. Edwin Hardin Sunderland. Dari asosiasi diferensial itu juga dikenal dengan teori Sunderland nama lainnya. Siapa yang masih ingat? Nah, teori asosiasi diferensial itu intinya apa? Siapa yang masih ingat? Pengaruhnya dari lingkungan. Berdiri. Yun.
Saya coba. Maju ya, maju ya. Maju. Yuno. Apa Yudika? Inti dari teori asosiasi diferensial yang ditemukan oleh Edwin Sutherland. Teorinya itu penyimpangan sosial mempengaruhi melalui lingkungannya. Lingkungan, pergaulan. Kalau contohnya apa Yun? Misal kayak merokok. Rokok. Semisal saya merokok, terus gimana? Terus Aji berteman sama Pak Hana, terus Aji Nah itu. Jadi teori asosiasi diferensial bahwa penyimpangan itu dilakukan karena adanya lingkungan yang bergaul adalah juga para pelaku penyimpang. Oke, terima kasih Yudika. Pak Anang pengaruh guru. Musuhnya Pak Anang. Oke, lanjut soal 3. Peringkat paling atas ada dari kebiasaan. Masih. Malah orang mungkin OP malah. Agama karena agama. Woi, saya. Panas. Oke, soal ketiga, true or false? Benar apa salah? Penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi melalui definisi sosial. Itu apa salah? Ayo. Oke. Betul Rima. Ya betul. Jadi penyimpangan. Potong gede, potong gede. Agus. Nah, ini Pak. Ada. Gini Pak. Ngintip Pak. Jangan Pak. Agus. Gak boleh curang Gus. Gak boleh curang Gus. Sudah berarti ya sudah. Jadi penyimpangan itu bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, tapi kemudian berdasarkan dari definisi sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Misal definisi sosial itu karena misal contohnya adalah adanya, misal saya pernah melakukan pencurian, saya didefinisikan sebagai pencuri. Orang yang melakukan bom beri misal dikenal dengan nama teroris seperti itu adalah karena di definisi sosial. Ada salah satu tokoh yang mengenai teori legalisasi itu yang menyebutkan bahwa Robert Camerton namanya, bahwa perilaku Robert Camerton, Edwin Lemmer itu menyebutkan bahwa perilaku penyimpangan itu karena adanya legalisasi atau pengecapan. Oke, next soal norma agama hukum. Mana ada hukum? Hukum siapa? Belum. Oke, kita next. Nah, Gus jangan lagi Gus. Edwin Lemmer. Karena keinginan individu, betul atau salah? Sudah menjawab. Satu belum menjawab. Sudah model bismillah. Menjawab bismillah itu tetap salah. Nah, 3 false. Berarti kamu menjawab benar. Siapa lagi? Satu lagi yang kelompok kepencetan. Nah, pencet. Jadi habis saya nembe wae tak jelaskan bahwa Edwin Lemmer itu mengatakan bahwa penyimpangan itu karena adanya pelabelan otomatis adalah dilakukan oleh kelompok. Misal saya adalah seorang pencuri, berarti yang melabeli saya siapa? Saya sendiri atau orang lain? Orang lain kan? Berarti pernyataan tersebut adalah salah atau false. Paham? Oke, next. Kebiasaan masih teratas walaupun salah satunya. Tremor. Kesopanan naik,
norma hukum dari terbawah menjadi nomor 3. Agama masih sama, kesusilaan turun. Next soal berikutnya, soal kelima. Bagi menjadi Menurut MD apa? Penyimpangan dibagi menjadi 2. Salamnya lagi betul. Berarti akan maju. Oh, berarti berkat dari Bismillah yang tadi. Oke, adil nomor itu menyebutkan bahwa penyimpangan dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Penyimpangan primer itu penyimpangan yang seperti apa? Yang ringan. Apa Satya? Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih bisa ditolerir oleh masyarakat. Contohnya, rokok, Terlambat. terlambat, apalagi mencotek, apalagi kalau selingkuh itu termasuk penyimpangan sosial enggak? Iya. Itu masih bisa ditolerir apa tidak? Iya. Kalau itu tergantung individunya masing-masing. Oke, kalau sekunder itu sudah tidak bisa ditolerir. Biasanya yang sekunder itu mempunyai punishment atau hukuman tersendiri. Contohnya terorisme itu berarti biasanya cukup penjara atau ditembak mati. Kalau di Indonesia misal saya pengguna narkoba, kemudian ada pengedar, hukumannya lebih berat mana? Pengedar. Pengedar atau pengguna? Pengedar karena pengguna kalau di Indonesia itu masih ada porsi di rehabilitasinya karena diperlakukan sebagai bisa jadi korban. Tapi konsumsi narkoba tetap saja itu sebagai perilaku yang menyimpang. Oke, lanjut kita lihat ranking teratas. Kebiasaan sama kesopanan beda tipis. Agama turun lagi. Next, soal ke-6. Sifat pengendalian sosial dibedakan menjadi preventif dan represif. Itu apa salah? Satu siapa yang belum jawab? Siapa yang salah? Saya. Aduh. Jadi, pengendalian sosial itu ada 2, represif sama preventif. Kalau pre itu sebelum, kalau re itu preventif itu sebelum terjadinya pelanggaran, kalau represif itu sudah terjadi dan upaya untuk mengembalikan kembali sebelum adanya perilaku. Paham? Paham kelompoknya Nur? Preventif itu yang sebelum apa yang sesudah Nur? Sebelum. Kalau represif? Ya, sudah. Contoh dari preventif apa? Apa Nur? Apa Nur? Apa Alia dibantu Nur? Nur dibantu. Yang preventif contohnya apa? Preventif itu kan sebelum. Ya. Nah, misalnya larangan belum terjadi merokok dan dulu Ya. dan dia kan bisa senjata api. Contoh lain? Ya, kayak narkoba, merokok, terus kayak apa ya? Yang larangan belum terjadi gitu loh. Ya. Kalau pas kita waktu pandemi itu kan masih banyak kan usaha preventif, yaitu kaitannya sama penggunaan masker. Biasanya ada yang berupa spanduk, baliho, iklan maupun melalui dari media sosial. Oke, sekalian. Kebiasaan naik, norma hukum naik ke posisi 3, kesopanan ke-2, agama masih. Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, soal ke-7. Apa? Apa bosan?
Kebiasaan, kebiasaan. Binika, kesusilaan. Kenapa modal bismillah? Kakak saya. Soal berapa? Ya. Ayo Pak, tulisannya mereka terdapat hal berikut, termasuk terdapat pengendalian sosial dengan cara untuk semua, ya tepuk tangan. Ya, jadi itu adalah penggunaan simbol. Simbol ini biasanya berupa visual ini bisa dilihat. Kemudian kalau penggunaan cara penanggulangan, cara pengendalian dengan cara lisan, apa contohnya? Secara apa? Teguran. Menegur orang yang membuang sampah. Ya. Mana kasih dengan satu kebiasaan tidak yang berubah. Soal terakhir, true or false? Tahap, maksudnya tahap terjadinya keteraturan sosial adalah ini betul apa salah? Sosial, dan pola. Betul apa salah? Salah, Cuk. Betul semua. Kita lihat siapa juaranya. Kesusilaan nomor 3, siapa kesusilaan? Oh, juara 3. Agama berat. Sopanan siapa? Saya. Kamu tuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Bapak. Berikut permainan kita pada siang hari ini untuk sebagai evaluasi asesmen dari kegiatan kita pada 2 hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai penyimpangan sosial. Hari ini kita sudah membahas pengendalian sosial. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Iya Pak, kisi-kisinya. Ya, oh ya, mengenai kisi-kisi PAT, saya, Bu Dania, dan Bu Tuti sudah membuat soal beserta kisi-kisi, beserta kunci jawaban sudah dibuat. Lah, kunci jawabannya aja. Sudah tak setorkan ke Bu Siwi. Bu Siwi nanti yang mendistribut. Jadi saya mendistribusikan ke kalian itu menunggu arahan dari Bu Siwi. Kemungkinan minggu ini, minggu depan tidak mungkin. Oke, oh ya, mengenai soalnya, materinya saya dan teman-teman sosiologi itu mengambil materi di semester 1, 3, hanya semester 2. Jadi materinya apa aja? Siapa yang masih ingat? Nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial. Kan ada 2 bab besar. Ada 1 bab besar, yaitu mengenai pendidikan sosial. Yang pertama ada nilai sama norma sosial. Yang kedua kita belajar mengenai Penyimpangan. lembaga sosial. Yang kalian kurang itu Iya. ada lembaga ekonomi, lembaga apa aja? Ekonomi, hukum, Pendidikan. agama, politik. Kemudian materi yang terakhir kita bahas yaitu penyimpangan sosial dan pengendalian Sosial. Sama ada 1 materi lagi yang sudah kalian bahas bersama Pak Har, yaitu materi gejala Sosial. Oke, untuk materi yang hari ini nanti saya share ke kalian melalui Zoom. Oke, itu masih ada pertanyaan lain? Pertanyaan hari ini? Oh ya, soalnya ada 45 pilihan ganda, 2 soal esai. Soalnya esai ini berapa? Nanti
analisa toh. Jadi ada kasus lalu kalian coba analisa sendiri. Oke, ada pertanyaan lain? Pertanyaan tidak? Ada lagi? Ya. Nur, ada pertanyaan ya Nur? Ya. Gak ada? Oke, pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama.